Hai Rina, gimana kabarmu nak? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi gimana nih? Apa rencana pertemuan kita pada hari ini? Iya, Ibu Maisyah. Jadi Rina tuh mau bercerita mengenai masalah yang dihadapi Rina di kelas. Baik nak, kira-kira apa yang akan uh, Rina Agi sampaikan pada pertemuan kita hari ini? Rina ingin mencari solusi dari masalah tersebut agar ke depan prestasi Rina itu bisa menjadi lebih baik dan meningkat, Ibu. Baik Rina, sebelum kita memulai, coba Rina uh, pejamkan mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan melalui hidung. Ayo dimulai agar Rina dapat tenang dalam menyampaikan apa yang ingin Rina sampaikan kepada Ibu. Ayo nak. Baik, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana Rina? Sudah merasa lebih enak. Ya. Ayo coba ceritakan nak, apa masalahmu? Jadi, Rina tuh merasa diperlakukan tidak adil, Bu, dengan Ibu Neneng karena tidak ikut les privat di rumahnya. Oh begitu. Mengapa Rina tidak ikut les? Coba ikut les nak. Iya, Bu, sebenarnya Rina mau sekali mengikuti les privat Ibu Neneng. Apalagi mata pelajaran yang diampu Ibu Neneng itu adalah pelajaran matematika, pelajaran favorit saya. Tetapi karena kondisi keuangan orang tua saya yang mungkin dirasa tidak cukup untuk membiayai les privat itu, Bu. Karena les privat itu tidak tidak murah, Bu. Oh begitu. Emang kenapa nak? Kalau tidak ikut les di tempat Bu Neneng, begitu nak? Udah jelaskan Jadi, ini Bu. jadi begini, Bu ya. Bu Neneng itu sudah memberikan materi yang akan dipelajari di kelas les privat. Sehingga ketika di kelas, teman-teman saya tuh bisa menjawab semua soal yang diberikan Ibu Neneng. Dan Ibu Neneng tidak menjelaskan lagi materinya ketika di kelas. Nah, saya kesulitan, Bu, mengikuti pembelajaran yang seperti itu, Bu. Oh begitu nak. Jadi Bu Neneng menjelaskan ketika di tempat lesnya. Kemudian di kelas tidak menjelaskan, kemudian langsung memberikan penugasan. Oh saya mengerti kalau begitu nak. Yalah kalau begitu Ibu mengerti. Mm-mm. Iya, Ya, Bu. ya nanti coba ya si Rina kamu selesaikan kesulitan tersebut ya. Iya, Bu. Coba Um, kasih kamu. Mungkin Rina meminjam catatan teman yang ikut les, sehingga bisa mempelajari sebelumnya di pembelajaran Ibu Neneng di kelas, Bu. Oke Rina, sekarang Ibu mau tahu kira-kira nih apa strategi yang akan dilakukan Rina untuk mencari solusi jalan keluar uh, terhadap masalah itu. Bagaimana Rina? Iya, Bu. Jadi saya berencana ingin meminta penjelasan juga dari teman yang saya pinjam catatannya, Bu. Mungkin ada bagian yang masih belum saya pahami. Oh begitu. Nah, dengan demikian Ibu tahu nih, Rina dapat menyelesaikan masalahnya, dapat apa mencari jalan keluar agar Rina dapat merasa nyaman. Oke Rina, kalau begitu selanjutnya apa lagi yang akan direncanakan oleh Rina nih? Sebenarnya saya masih perlu bicara dengan
Ibu Maisha supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oh begitu, baguslah nak. Kalau begitu ya, eh, memang Ibu berpikir bahwa Rina perlu menceritakan kondisi Kak Rina kepada Ibu Neneng, hingga beliau paham dengan kondisi Rina. Mungkin bisa jadi Ibu Neneng memberikan les privat yang gratisan nih nak, karena Ibu Neneng mengetahui masalah Rina yang sesungguhnya. Selanjutnya kira-kira nih nak, apa yang akan komitmennya, apa yang akan Rina lakukan nih dalam masalah ini? Rina akan latihan soal-soal Bu dengan disiplin sebelum pelajaran berlangsung. Rina juga berencana menemui Ibu Neneng untuk menceritakan alasan Rina tidak ikut les private di rumahnya. Begitu Bu. Gimana Bu? Bagus sekali Rina. Kalau seperti itu, mulai hari Selasa nanti setelah jam makan siang, kira-kira waktunya tepat sekali, Bu Neneng akan ke perpustakaan. Coba, nah Rina temui Bu Neneng, bicarakan masalah yang sesungguhnya nak. Mudah-mudahan Bu Neneng mengerti dengan kondisi Rina. Oh iya ya Bu ya. Baik, saya akan menemui Ibu Neneng besok setelah waktu istirahat makan siang. Bagaimana perasaan Rina sekarang nak? Setelah membicarakan ini. Iya Bu, lega Bu. Saya merasa sudah menemukan solusi dan mengetahui langkah yang akan saya lakukan selanjutnya Ibu. Oke, alhamdulillah. Artinya Rina bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, selamat berjuang nak ya. Nah, temui Bu Neneng, kemudian lakukan pendekatan. Selamat ya nak ya, semangat terus. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya Ibu dan atas coaching hari ini. Sudah Ibu Maisa telah membantu saya banyak sekali sehingga saya bisa menemukan solusi-solusi yang harus saya lakukan pada esok hari Bu. Baik Rina, selamat ya. Semangat terus ya. Ya pasti bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ada masalah apa Ibu Maisa memanggil saya Bu? Apa saya punya masalah Bu? Oh tidak Gi. Jangan mudah cemas dulu kalau guru memanggil Agi. Nah pada kesempatan ini tujuan Ibu memanggil Agi yaitu untuk meminta Agi, kesediaan Agi menjadi perwakilan di sekolah kita mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Apakah Agi bersedia nih untuk mewakili sekolah kita? Bagaimana? Maaf Bu, saya sepertinya tidak percaya diri Bu untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris kali ini. Apakah ada yang lain Bu selain saya Bu? Agi, sekolah kita mempercayai Agi nih. Ibu mempercaya Agi. Udahlah nak, dicobain dulu lah. Ibu yakin Agi pasti bisa. Tapi Bu, Rina khawatir nanti Agi tidak mampu mengembangkan amanah mewakili sekolah kita dalam lomba pidato bahasa Inggris. Agi takut kalau ketika lomba tersebut Agi langsung down Bu. Oh sekarang boleh Ibu bertanya sama Agi? Boleh Apakah Ibu? benar
Ibu pernah dengar nih kata teman-temanmu bahwa Agi pernah mengikuti lomba pidato bahasa Inggris dan meraih juara 1. Benar Ibu Maisya, Agi tuh sering berlatih. Kebetulan ayah Agi guru bahasa Inggris dan Agi mengikuti kursus bahasa Inggris juga di LIA gitu Bu. Oke, Gi. Ibu yakin nih, Gi, lomba pidato pada kesempatan kali ini pasti Agi bisa menjuarai lagi, Gi. Bagaimana? Apakah Agi siap? Baik Ibu, kalau Ibu Maisya dan pihak sekolah betul-betul memberikan kepercayaan kepada saya, insya Allah Agi coba. Nah, begitulah, Nak. Nah, boleh Ibu bertanya lagi, Nak? Kira-kira kalau Agi sudah bersedia nih, langkah-langkah apa yang akan Agi lakukan untuk menghadapi perlombaan pidato bahasa Inggris ini, Nak? Baik Ibu, jadi Agi akan melakukan latihan rutin setiap sore hari, belajar dengan ayah saya, juga tempat kursus yang saya ikuti di selang waktu juga saya akan belajar secara mandiri dengan melihat video YouTube yang berkaitan dengan pidato bahasa Inggris. Kemudian saya akan benar-benar belajar secara mandiri dan dengan bersama ayah dan kemudian di tempat kursus saya, Oh, Bu. oh, itu kan kelihatan. Si Anggi sudah siap nih ikut lomba. Oke ya, Nak ya? Iya, Bu, Maisya, insya Allah. Baik, Anggi. Kalau boleh Ibu tahu lagi nih, Ibu mau bertanya. Apa komitmen yang akan Agi lakukan ketika Agi menyanggupi bahwa Agi mau mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini, nah? Insya Allah ya Bu Maisya, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk berlatih, latihan terus dengan bersemangat, eh, berlatih setiap sore hari, kemudian tetap dengan melihat video, mempelajari di video YouTube cara berpidato berbahasa Inggris yang hebat, gitu Bu. Oh, seperti Saya itu. juga akan saya juga akan mengeset jadwal juga bahwa bagaimana saya memanage waktu untuk intensif latihan pidato bahasa Inggris, Bu. Nah, dari pernyataan Agi tadi, Bu yakin betul bahwa Agi pasti sanggup nih mengikuti lomba ini. Semangat ya, Gi. Sekarang yang Ibu tanyakan nih, siapa saja yang akan apa yang akan membantu Agi dalam mengikuti perlombaan ini, Nak? Siapa saja yang Agi libatkan? Insya Allah ayah saya Bu Maisya yang selalu setia untuk mengajarin saya di rumah dan guru kursus di bahasa Inggris dan teman-teman Bu. Oh, kalau begitu mantap lah, Nak ya. Artinya memang Agi sudah siap. Semangat ya, Nak. Ibu yakin. Kita semua yakin. Guru-guru di sini semua yakin bahwa Agi pasti bisa mengikuti lomba ini dengan baik. Kita pasti yakin Agi juara nih pada lomba kali ini. Semangat ya, Nak. Insya Allah Bu, saya alhamdulillah setelah berbicara dan coaching bersama Ibu Maisya, saya lebih semangat lagi Bu. Jadi kepercayaan diri saya kembali lagi dan ingin cepat-cepat berlatih dan langsung lomba Bu. Jadi Juara. pengen cepat aja menjadi juara Bu. Terima kasih ya Bu Maisya. Sama-sama, Nak. Semangat ya, Nak. Iya, terima kasih Bu. Ya.
Assalamualaikum Bu Agi, apa kabarnya nih hari ini? Luar biasa, Ibu. Luar biasa, alhamdulillah. Tapi kok luar biasanya kok kayak terpaksa nih, kayaknya ada masalah ini Bu Agi. Ibu melihat dari raut wajah saya ya, Bu ya. Ya, dari tatapan mata Bu Agi. Iya, Bu. Benar sekali. Ayo Bu, ceritakan sama kita-kita nih, ayo berbagi kalau ada masalah. Mungkin saya bisa apa tempat bisa tempat berbagi bagi Ibu. Begitu Bu Agi. Ceritakanlah Bu Agi. Iya, Bu. Karena Bu Maisa itu sudah saya anggap teman, ibu, dan mungkin Bu Maisa juga di sekolah itu sosok pengayom. Jadi saya ingin bercerita. Jadi saya ingin saya ingin ada solusi dari masalah yang saya hadapi sehingga saya bisa tenang, Bu. Nah, apa yang bisa saya bantu nih Bu Agi? Sebelumnya saya ingin menyampaikan apa yang kira-kira Ibu ingin capai dalam pertemuan kita diskusi hari ini, curhatan kita hari ini, Bu Agi. Saya merasa tidak enak hati dengan pengawas sekolah. Bu, Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya pada hari ini, Bu Anggi, tentang diskusi kita hari ini? jadi kemarin tuh saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah, Bu. Beliau menerima laporan dari pengawas yang mensupervisi saya pada saat saya mengajar. Beliau keberatan ternyata, Bu, dengan teknik mengajar saya tanpa menggunakan buku teks. Padahal saya menggunakan sumber belajar lainnya yang lebih kontekstual, Bu. Oh, begitu. Memang sebetulnya bagus, Bu. Jadi tidak monoton hanya buku paket saja. Kita harus menggunakan banyak media sehingga tidak membosankan anak. Terus apa lagi, Bu? Iya, Bu. Kan, dan saya sudah sampaikan kepada pengawas bahwa pada saat mengajar walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya mengajar tetap mengacu pada kurikulum. Kemudian juga mengacu pada IT ya sesuai zaman sekarang, Bu. Oh iya, itu sudah benar, Bu Agi. Tapi kenapa kok Bu Agi sudah melakukan hal yang baik tapi merasa tidak nyaman? Kira-kira ada apa nih, Bu Agi? Iya, Bu, saya khawatir aja pengawas merasa tersinggung dengan ucapan saya. Oh begitu. Jadi saya mengerti dengan Bu Agi bahwa Bu Agi merasa jawaban pengawas itu akan menjadi masalah nantinya karena Bu Agi tidak menggunakan buku teks, tapi dengan menggunakan media lain yang menurut Bu Agi nyaman seperti itu dan siswa pun menyenangkan bagi siswa. Betul, Bu. Pada intinya saya tidak mendengarkan saran dari si pengawas tersebut. Makanya sepertinya pengawas tersebut itu tersinggung, Bu. Oh, seperti itu. Apakah Ibu khawatir jika Ibu pengawas tidak berkenan dengan jawaban Ibu? Bu, Ibu pengawas melaporkan hal ini kepada kepala sekolah, Bu. Oh, seperti itu. Oke. Sekarang coba kasih tahu kepada saya nih, apa yang menjadi prioritas untuk mencapai goal yang ingin dicapai oleh Ibu Agi nih? Gimana kira-kira kalau saya akan menghadapi kepala sekolah untuk mengklarifikasi kejadian tersebut, Bu? Nah, itu betul sekali. Itu ide yang paling tepat sekali, Bu Agi. Silakan Bu Agi.
Nah, besok saya akan menemui ke kepala sekolah untuk menjelaskan masalah ini. Ditulis nih. Ya, dengan cara ini apakah bisa membuat diri Bu Anggi merasa lebih baik dan nyaman, Bu Anggi? Iya, saya pasti merasa lebih baik, Bu. Nah, dari diskusi kita hari ini, ya, curhatan kita hari ini, kira-kira apa yang menjadi prioritas yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Bu Anggi nih? Yang pertama saya akan menemui kepala sekolah untuk menjelaskan maksud dan tujuan saya berkata seperti itu agar Bapak kepala sekolah bisa menjelaskan kepada pengawas bahwasanya kalau buku teks bisa digunakan sebagai salah satu alternatif dalam belajar. Selain buku teks bisa menggunakan sumber lain seperti internet, lingkungan, dan lain sebagainya, Ibu. Lalu apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan hal ini, Bu Anggi? Betul. Saya akan menerapkan ke dalam proses belajar mengajar saya deh, Bu. Ya, jadi diterapkan di proses belajar mengajar di kelas nantinya ya Bu Anggi Iya, ya. Bu. Nah, sekarang yang saya tanyakan lagi nih Bu Anggi, siapa saja yang akan Bu Anggi libatkan dalam membantu menjalankan komitmen Bu Anggi itu tadi? Betul. Jadi insya Allah saya akan disupport oleh kepala sekolah, rekan guru, dan diri saya sendiri untuk menerapkan hal tersebut. Oke Bu Agi, semoga aksi dari Bu Agi ini, rencana Bu Agi ini bisa berjalan lancar. Saya doakan semuanya berjalan dengan baik dan mendapatkan kenyamanan dari hati Bu Anggi. Tidak ada masalah lagi dalam diri Bu Anggi. Bisa melaksanakan tugas dengan baik ketika kita merasakan nyaman pada di mana saja kita berada Bu Anggi. Baik Ibu, mungkin dari kesalahan saya hari ini ketika supervisi, itulah pembelajaran saya yang harus bisa menjalankan yang lebih baik lagi gitu Bu. Jadi terima kasih kepada pengawas yang sudah mengoreksi saya, kemudian kepala sekolah yang sudah memanggil saya, dan saya cukup lega juga saya sudah bercerita ini semua beban saya kepada Ibu Maisha yang saya anggap sudah menjadi ibu saya dan pengayom saya di sekolah ini, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Bu Anggi, sama-sama Bu Anggi.